Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Betapa hebatnya nikmat itu. Dapat kita ketahui dengan jelas sesuai dengan topik pembahasan pagi ini, yaitu manusia yang layak masuk syurga. Kelayakan seseorang masuk syurga, syaratnya iman dan Islam. Tanpa iman tak akan masuk syurga. Tanpa Islam tak akan masuk syurga. Oleh sebab itu, pada pagi ini kita bawa topik ini lebih kurang 45 minit. Tolong dengar dengan cermat. Kalau betul-betul ingin masuk syurga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan untuk mendapat iman dan Islam, tak mungkin kalau kita tidak suka mendengar tazkirah. Dan yang kedua, jika tidak mau gunakan akal. Kalau ditanya apa dalilnya Pak Ustaz, coba dengar ayat 10 dan 11 dari surat Al-Mulk. Kata Nabi, surat Al-Mulk nama lainnya suratul Munjiyah, surat yang dapat menghindarkan kita dari neraka. Bila kita terhindar dari neraka, layaklah masuk syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang komen orang dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka dalam neraka berkata, kalaulah dulu kami suka mendengar dan mau gunakan akal, sudah tentu kami tidak akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Ayat berikutnya, fa'tarafu bidzambihim, dan mereka iktiraf dan mengaku akan dosa mereka. Dosa apa? Dosa dulu di dunia tak suka mendengar dan tak mau gunakan akal. Itu kata ulama tafsir.
Jadi syarat untuk terhindar dari neraka, dengan bahasa lain, syarat untuk masuk syurga, selagi hayat di kandung badan hendaklah banyak mendengar tazkirah, nasihat, dan gunakan akal. Dengan kata lain, selagi hayat di kandung badan, kita mesti jaga amanah. Allah pernah tawarkan atau offer amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang. Tapi langit, bumi dan gunung ganang enggan memikul amanah tersebut, lalu dipikul oleh manusia. Kata malaikat, sungguh manusia itu zalim dan jahil. Hakikat ini boleh kita lihat pada ayat yang ke-72 dari surat Al-Ahzab. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72. Coba dengar dulu terjemah harfiah. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini pada langit, bumi dan gunung ganang. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka enggan memikulnya. Apa sebab langit, bumi, gunung ganang enggan memikulnya? Wa ashfaqna minha, karena mereka takut tak dapat melaksanakannya. Wa hamalaha al-insan, lalu begitu Allah offer pada insan, Adam mau terima. Innahu kana zaluman jahula, sungguh Adam itu zalim dan jahil. Kata ulama tafsir, itu komen para malaikat. Itu baru terjemah harfiah, literal translation. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah untuk mendapat pengajaran. Terjemah maknawiyah maknanya tafsirannya. Tafsirannya begini: Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Di sini Allah tak gunakan istilah aku, sebab Allah kadang-kadang menggunakan istilah kami, yang faedah kami itu lita'zim, untuk menyatakan keagungan Allah. Walaupun kita tahu Allah itu Maha Esa, tidak berbilang-bilang. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat 1 surat Al-Qadar. Tolong ikuti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan ia, iaitu Quran, di malam Lailatul Qadar. Allah gunakan istilah kami untuk menyatakan ta'zim, agungnya Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal.
sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini pada langit, bumi dan gunung ganang. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Langit, bumi dan gunung ganang enggan memikul amanah tersebut karena takut tidak dapat melaksanakannya. Dalam Al-Quran, enggan ada dua jenis. Enggan maknanya menolak, ada dua jenis. Ada namanya enggan takabbur, dan satu lagi enggan tawadhu'. Enggan takabbur semua kita tahu, sebagaimana enggannya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Tolong ikuti. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah berfirman, sujudlah kamu sekalian pada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia takabur. Jadi keengganan iblis itu enggan apa namanya? Enggan tawadhu atau enggan takabur? Takabur. Itu sebabnya dia wa kana minal kafirin, dia kafir. Tapi keengganan langit, bumi dan gunung ganang memikul amanah yang Allah offer, itu bukan enggan takabur, tapi enggan tawadhu, enggan merendah diri. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggan memikul amanah itu karena tawadhu terhadap Allah. Mereka tak mampu. Itu namanya enggan tawadhu. Sekali lagi, enggan ada berapa jenis tadi? Dua. Pertama, enggan iblis, enggan takabbur. Yang kedua, enggannya langit, bumi, gunung ganang memikul amanah, enggan tawadhu'. Yes. Anak muda yang datang dari kampung bekerja di suatu pejabat di Kuala Lumpur. Baru seminggu lalu bosnya kata, kamu antar ya barang ini ke Petaling Jaya di section sekian sekian sekian. Lalu kata office boy, minta maaf tuan, saya baru seminggu, saya tak biasa dengan Kuala Lumpur, apalagi Petaling Jaya. Boleh tak suruh orang lain dulu? Itu namanya enggan apa? Takabur ke atau enggan tawadhu'? Tawadhu'. Enggan ada dua jenis. Okey. Setelah langit, bumi, gunung ganang enggan memikul amanah, lalu Allah offer pada Adam, ya Adam, mampukah atau maukah engkau memikul amanah ini? Adam jawab, kalau aku dan anak cucuku kelak memikul amanah ini, apa yang aku dan anak cucuku akan dapat ya Arab? Apa faedahnya? Allah jawab, jika kamu dan anak cucumu terima amanah ini, yang di dalamnya terkandung suruhan dan larangan untukmu syurga. Tapi bila kamu dan anak cucumu terhadap amanah ini tidak laksanakan suruhan, langgar larangan, untukmu dan anak cucumu neraka. Itu sebabnya kata para ulama tafsir, amanah di sini maknanya agama. Betul tak? Agama penuh dengan suruhan dan larangan.
agama. Ad-din, amanah dengan makna ad-din, agama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Agama ada dua jenis. Agama ada dua jenis. Agama langit dan agama bumi. Agama langit, agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang dibawa oleh Rasul. Agama bumi, agama yang direka-reka. Tidak ada Rasul, tidak ada kitab dari langit. Agama ada berapa jenis? Dua. Agama langit dan agama bumi. Agama langit, sejak daripada Nabi Adam diturunkan, diikuti berikutnya oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain-lain sampai Nabi Muhammad, itu namanya agama langit. Agama bumi seperti Hindu, Buddha, musyrikin Mekah, penyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab, itu agama bumi. Agama langit pula prinsipnya dua saja. Prinsip agama langit dua saja. Sembahlah Allah yang Maha Esa, dan ikuti satu jalan saja menuju Allah, yang dalam istilah Arabnya tolong ikuti, tauhidullahi wahdah, tauhidut tariqi ilaihi. Tauhidullahi wahdah, kamu mesti beribadat hanya kepada Allah sahaja. Yang kedua, cara kamu beribadat mesti lalui satu jalan saja, iaitu jalan yang telah diajar oleh para rasul. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, orang baru namanya Islam bila mengucap dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat mengandung perkara dua ini. Tolong ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Itu sebabnya syarat amal diterima ada dua. Pertama, ibadat mesti ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, beribadat mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama langit. Itu yang namanya hidayah. Ustaz dah jelaskan kalau tak salah bulan lalu, cerita Allah usir Iblis, Adam dan Hawa dari syurga turun ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, Iblis, Adam dan Hawa berkembang biaklah. Akhirnya jin dan manusia, Allah datangkan kepada mereka hidayah. Kata Allah, siapa ikut hidayah itu, dia tak perlu takut dan tidak perlu sedih. Tolong ikuti ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Qulna bitu minha jami'a
fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, keluarlah kamu semua dari syurga ini. Siapa semua itu yang Allah usir? Iblis, karena enggan sujud pada Adam. Adam dan Hawa karena makan buah larangan, karena ikut rayuan iblis. Jami'a, kamu semua keluar dari syurga ini. Turun ke mana? Ke bumi. Lalu Allah yang maha adil tidak biarkan jin dan manusia buat suka-suka hati. Lalu Allah turunkan hidayah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dan kata ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah itu adalah Rasul dan kitab. Rasul dan kitab. Betul tak? Rasul dan kitab diturunkan oleh Allah dari langit silih berganti. Sebenarnya semua Rasul bawa kitab. Cuma ada kitab yang disebut dan ada kitab yang tidak disebut. Malah ada kitab yang berterus-terusan digunakan oleh beberapa orang Rasul, seperti kitab Taurat, diturunkan kepada Musa. 1800 tahun kemudian muncul Isa. Isa pula diturunkan kitab Injil. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya pakai Taurat. Baru muncul Isa, barulah turun kitab Injil. Itu sebabnya Yahudi yang bernabikan Musa, kitab mereka Taurat. Yang beragama Nasrani, Rasul mereka Isa, kitab mereka Injil. Itu sebabnya mereka dipanggil kafir apa? Kafir musyrikin atau kafir ahli kitab? Kafir ahli kitab. Tolong ikuti ayat 1 surat Al-Bayyinah. Allah menyebut orang kafir itu dua jenis. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Adapun orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Agama ada berapa jenis? Dua. Ahli kitab termasuk agama apa mereka? Agama langit. Sebab mereka ada Musa, mereka ada Taurat, mereka ada Isa, mereka ada Injil. Musyrikin, penyembah-penyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ada Nabi tak? Tak. Mereka ada kitab dari langit tak? Sama tak dengan hari ini dengan Hindu, Buddha, Majusi? Yes. Namun demikian, hadirin dan hadirat, namun demikian, agama langit tidak berkuat kuasa selama-lamanya. Satu-satu rasul dengan kitab mereka tertentu berakhir bila datang rasul dan kitab baru. Berakhir tak agama Yahudi dengan datangnya Nasrani, Kristian? Berakhir.
dengan turunnya Isa dan Injil. 600 tahun kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Berlaku lagi tak agama Kristian hari ini? No. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad berkuat kuasa dan berlaku hingga kiamat. Ditanya, mengapa Pak Ustaz? Mengapa? Karena tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, agama Yahudi yang berpandukan ajaran Musa dan Taurat, banyak perubahan-perubahan yang dibuat. Lalu datang Isa membawa Injil, membetulkan Taurat. Itu sebabnya di dalam Bible Isa berkata, tidaklah aku diutus kecuali untuk membetulkan ajaran Musa, karena Taurat sudah diselewengkan. Begitu juga 600 kemudian datang Nabi Muhammad. Betul tak? Injil juga, Bible banyak mengandung perubahan-perubahan. Antara lain yang paling jelas pahaman Trinity. Ini nama bangunan di atas kita ni. Trinity, 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Allah menyebut dalam Quran, at-tathliu syirkun. Trinity itu syirik. Surat Al-Ikhlas menyebut, tolong ikuti, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Semua kita tahu syirik. Betul tak syirik adalah dosa yang paling besar, mengatasi semua dosa besar, sehingga Allah tidak akan ampun dosa syirik. Tolong ikuti ayat 148 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Syirik tidak. Tapi jangan salah faham. Andai kata kita pernah buat syirik, lalu selagi hayat di kandung badan masih sihat, kita boleh tak minta ampun pada Allah? Boleh, sebagaimana ayat ini dibaca oleh imam tadi. Tolong ikuti. Qul ya ibad Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah banyak melakukan dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu fras, jangan putus asa akan rahmat Allah. Lalu Allah sebut sebabnya. Mengapa jangan fras, jangan putus asa? Tolong ikuti sekali lagi. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah bersedia memaafkan semua dosa. Jami'a. Bila semua dosa, termasuk tak dosa syirik?
Yes. Nah, kalau begitu, bila Pak Ustaz dosa syirik Allah tidak akan ampun? Bila dia mati dalam syirik yang dia tak sempat minta ampun ketika hayatnya. Itu sebabnya bila kita sakit, jangan buat perkara-perkara syirik. Datang pada bomo kasih tangkal, bomo kasih azimat karena ingin sangat sembuh, lalu pakai tangkal, pakai azimat. Padahal Nabi sebut, tolong ikuti, innat tamaima syirkun, sesungguhnya tangkal azimat itu adalah syirik. Bahaya tak bila mati dalam keadaan macam itu? Itu sebabnya Ustaz ada tulis satu buku, Rawatlah Diri Anda dengan Al-Quran. Di situ Ustaz ada sebut penyakit kanser, baca ayat Quran sebanyak 23 jenis ayat Quran. Baca pada air minum, baca pada air mandi, baca pada minyak zaitun. Gunakan mandi, minum air itu, gosok tempat yang sakit dengan minyak zaitun yang telah dibaca dengan ayat-ayat Quran. Betul tak? Bila kita amalkan begitu, kita akan dapat husnul khatimah, insya-Allah. Baca Quran. Berbalik kepada masalah. Agama langit berakhir begitu datangnya Rasul baru. Kita tadi sedang sebut, mengapa Pak Ustaz agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad berkuat kuasa hingga kiamat? Karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Itu di antara sebabnya mengapa hanya satu saja kitab langit yang Allah beri garanti dan jaminan tidak boleh dipalsukan, yaitu kitab Al-Quran. Tolong ikuti ayat 9 dari surat Al-Hujur. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Quran daripada dipalsukan. Ayat 9 surat Al-Hujr. Itu sebabnya kita beruntung sungguh jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa antara lain, kita punya kitab tidak boleh dipalsukan. Tidak demikian terhadap orang Yahudi. Taurat hari ini dah palsu, Injil hari ini tidak ada yang original, tapi Quran. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi bila mereka tidak berpuas hati dengan alim ulama mereka, mereka tak boleh buat apa-apa sebab tidak rujuk kepada Taurat yang original, dah tak wujud. Orang-orang Kristian bila tak berpuas hati dengan kata-kata ulama mereka, tak boleh buat apa-apa sebab Injil, Bible hari ini tidak ada yang ori. Tapi apabila kita umat Islam, umat Nabi Muhammad tak berpuas hati dengan pandangan ulama-ulama kita, mereka boleh tak baca Al-Quran, boleh rujuk Al-Quran, boleh belajar tafsir. Ustaz buat contoh. Pak Ustaz, mengapa Pak Ustaz kata Iblis itu berasal dari malaikat? Bukankah Iblis itu jin? Allah yang sebut dalam Al-Quran ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Usjudu li Adam fasajadu iblis fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Allah berfirman, sujudlah kamu sekalian kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis berasal daripada jin yang durhaka terhadap perintahnya. Siapa yang cakap ini? Allah yang cakap. Ustaz kata
Iblis berasal dari malaikat. Maaf. Ya, iblis dari malaikat. Betul tak malaikat tidak ada nafsu? Ayat yang kita bacakan tadi, aba wastakbara, iblis enggan dan takabur. Hadirin dan hadirat, pendorong takabur akal atau nafsu? Akal atau nafsu? Nafsu. Macam mana iblis, malaikat boleh enggan? Dia tak ada nafsu, apalagi takabur. Itu menunjukkan bahawa iblis itu sebenarnya malaikat atau jin. Jin. Apalagi dalam Quran dijelaskan ketika Allah tanya, ma mana'aka an tasjud idz amartuk, mengapa engkau enggan sujud ketika aku suruh? Coba dengar apa jawab iblis. Tolong ikuti. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik dari dia, Adam itu. Engkau cipta aku dari api, sedangkan dia engkau cipta dari tanah. Mengapa iblis tidak sebut khalaqtani min nur? Betul tak? Berdasarkan sabda Nabi, manusia dicipta dari tanah, jin dicipta daripada api, dan malaikat dicipta dari nur. Nih, bila mengajar agama tidak berlandaskan Quran, walaupun dia seorang ustaz, tak boleh ikut. Quran ni cakap. Itu sebabnya kata Nabi, tolong ikuti, taraktu fikum amrain in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat selama-lamanya, Quran dan sunnahku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, sampai hari kiamat yang berlaku agama apa? Agama Islam. Sebenarnya agama Islam itu semua agama dari langit. Kita saja yang menamakan dia Yahudi, agama Nasrani. Sebenarnya semua agama yang Allah reda hanya agama Islam. Kita boleh lihat ayat 19 dari surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Tolong ikuti. Sesungguhnya agama yang Allah reda hanya agama Islam. Ditambah pula ayat 85 Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti rugi. Itu sebabnya hari Jumaat semalam kita dengar, setiap hari Jumaat imam akan mengingatkan kita, khatib akan mengingatkan kita dengan ayat 102 surah yang sama, Ali Imran. Tolong ikuti, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Cuma agama Islam yang Allah turun ke langit, turun dari langit ke bumi untuk kita pegang manusia, asasnya dua tadi, dua kalimat syahadat. Jangan terkejut kalau Ustaz katakan bahawa umat Nabi Nuh juga ada dua kalimat syahadat. 1000 tahun kemudian Nabi Ibrahim juga dua kalimat syahadat.
Ribuan tahun kemudian datang Musa, datang Isa, 2 kalimah syahadat, hatta Nabi Muhammad. Cuma kita perlu faham, syahadat pertama tetap tidak berubah-ubah. Tolong ikuti, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Betul tak semua rasul dan semua umat manusia mesti sembah Allah? Tapi syahadat yang kedua berubah. Sesuai dengan rasul mana yang sedang berlaku. Itu sebabnya syahadat pertama dipanggil dengan syahadat akidah. Syahadat kedua namanya syahadat syariat. Akidah ini sama dengan iman. Asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat iman. Syahadat kedua adalah syahadat amal. Betul tak kita beribadat hanya kepada Allah? Itu syahadat iman, syahadat akidah. Betul tak kita beribadat pada Allah ikut cara Nabi Muhammad? Salat, puasa, zakat, haji ikut cara Nabi Muhammad. Itu namanya syahadat syariat. Syahadat pertama, satu, tidak berubah-ubah. Tuhan yang mesti disembah mesti Allah sahaja, tidak boleh yang lain. Bila ada menyembah yang lain namanya syirik. Dan setiap umat pula mesti beribadat pada Allah ikut siapa? Ikut rasul masing-masing. Itu sebabnya jangan heran kalau ustaz katakan syahadat, 2 kalimah syahadat umat Nabi Nuh. Tolong ikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Dan aku bersaksi Nuh adalah Rasulullah. Jangan cakap Muhammad belum lahir lagi. 1000 tahun kemudian 2 kalimah syahadat Nabi Ibrahim. Tolong ikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Itu untuk umat Nabi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah untuk umat Nabi Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi untuk kita mesti syahadat kedua itu sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ulang sekali lagi, bukan karena nak baru masuk Islam ya, bukan nak jadi muallaf. Tolong ikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdasarkan ketentuan ini, yang kita sembah hanya Allah sahaja. Dan cara kita menyembah Allah adalah ikut cara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bila kita tidak menyembah Allah saja namanya syirik. Jangankan syirik besar, syirik kecil pun tak boleh. Macam Ustaz sebutkan semalam menjelang khutbah Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu, Nabi ditanya, ma huwa syirkul asghar, apakah syirik kecil yang Tuhan sangat takut itu? Nabi jawab, tolong ikuti, asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil itu adalah riya. Padahal itu syirik kecil. Kita salat karena Allah juga, tapi karena orang lain juga, itu dah syirik. Betul tak dalam bahasa kita syirik itu maknanya menduakan Allah, menyengutukan Allah, tidak lillahi ta'ala. Dan kita beribadat umat akhir zaman mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bersabda, tolong ikuti, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad.
siapa buat amalan tidak ikut sebagaimana yang aku suruh, maka amalnya ditolak. Oleh sebab itu, tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, lawannya apa? Syirik. Menyembah Allah ikut cara Nabi Muhammad, lawannya apa dia? Bid'ah. Bid'ah maknanya mengadakan perkara-perkara baru yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk dijadikan contoh dan teladan. Tolong ikuti ayat 21 Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, bila dihubung kaitkan amanah dengan Nabi Muhammad, sangat-sangat dekat. Beliau dilahirkan di Mekah. Mekah mendapat gelaran Baladul Amin. Tolong ikuti. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun dan bukit Tursina dan negeri yang aman ini. Kata ulama tafsir, Allah bersumpah dengan 3 tempat. Pertama, tempat lahirnya Nabi Isa, yaitu Palestin. Palestin terkenal dengan sangat subur buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin, bukit Tursina, tempat Nabi Musa terima Taurat. Bukit Tursina. Nabi Isa, demi tempat lahir Nabi Isa, demi tempat Musa terima Taurat, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Mekah tempat lahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ibunya siapa? Siapa? Aminah, wanita yang amanah. Dapat pula bapa pernah bernama Abdullah, hamba Allah. Dapat namanya Muhammad, manusia yang terpuji. Betul tak Nabi Muhammad sejak kecil lagi mendapat gelaran apa? Dari kecil lagi sebelum jadi Rasul. Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Ini yang Ustaz maksudkan. Amanah dengan Nabi Muhammad dua yang tak boleh dipisahkan. Dilahirkan di negeri yang aman. Nama ibu Aminah, sejak kecil mendapat gelaran Muhammad Al-Amin. Oleh sebab itu, kalau ingin masuk syurga, tak ada jalan lain, ikut Nabi Muhammad dan ikut Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya, walaupun singkat. Tapi pengajaran kita pada pagi ini sangat bagus untuk diingat selalu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan hindarkan kami daripada su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.